Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Dwi NPM 5021237 dan rekan saya Reci Anjani NPM 5021100. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang memahami perkembangan peserta didik mulai dari tahapan prenatal serta pengaruh sikap ibu terhadap pola pendidikan anak. Dalam mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Chandris Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Pengertian perkembangan masa prenatal. Masa perkembangan prenatal adalah masa pertumbuhan dan perkembangan calon makhluk hidup yang berada di dalam rahim. Elizabeth B. Harlock menyatakan bahwa masa prenatal adalah masa konsepsi atau pertumbuhan, masa pembuahan sampai dengan masa pertumbuhan dan perkembangan individu, yaitu pada saat pembuatan telur pada ibu dan spermatozoa pada ayah. Apabila spermatozoa memasuki ovum, terjadilah konsepsi atau pembuahan. Perkembangan pokok pada masa ini adalah perkembangan fisiologis berupa pembentukan struktur tubuh. Masa prenatal juga merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu saat manusia masih berada di dalam rahim. Akan tetapi, banyak orang yang cenderung menganggap bahwa permulaan perkembangan psikologis dimulai pada saat anak dilahirkan. Akibat kecenderungan ini, pada umumnya dari mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak pada masa prenatal. Menurut William Salenberg tahun 1998, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa ketika kedekatan hubungan antara bayi dan orang tua mulai terbentuk dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. 1. Tahapan perkembangan janin dalam kandungan. Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai berinteraksi terhadap rangsang-rangsang dari luar. Reaksi terhadap rangsang dari luar telah dimulai sangat awal. Ditinjau secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur, ovum tunggal dan ovum jamak, dan sel laki-laki, spermatozoa tunggal dan spermatozoa jamak. Kedua sel yang telah bersatu tersebut tumbuh dan berkembang dalam organ reproduksi wanita atau gonad. Sel telur diproduksi dalam gonad wanita atau ovarium, dan sel spermatozoa diproduksi dalam gonad pria atau testis. Kemungkinan terjadinya pembuahan semacam itu telah ditentukan secara alamiah. Sekali dalam 28 hari, seringkali sekitar pertengahan siklus menstruasi, sebuah telur dalam salah satu kandung telur menjadi masak dan bergerak pelan masuk ke dalam rahim. Perjalanan ini memerlukan waktu 3-7 hari, dan apabila dalam perjalanan tersebut tidak terjadi pembuahan, maka lenyaplah telur dalam rahim. Bila telur dalam perjalanan bertemu dengan spermatozoa dan masuk melalui dinding telur, maka terjadilah pada detik itu hal-hal sebagai berikut. Sel benih melepaskan 23 bagian kecil-kecil dari dirinya yang disebut kromosom. Kromosom ayah dan kromosom ibu lebur menjadi satu dan membentuk bakal keturunan bagi anak. Kromosom tadi mengandung bagian yang lebih kecil lagi yang membawa faktor-faktor keturunan yang sesungguhnya disebut gen. 2. Ciri-ciri masa prenatal. Menurut Harlock, meskipun relatif singkat, periode prenatal mempunyai 6 ciri penting yang tiap-tiap dirinya mempunyai akibat yang lambat ada perkembangan selama rentang kehidupan. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Terjadinya pembaruan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Kondisi ini akan dipengaruhi oleh kromosom yang disumbangkan oleh kedua orang tua janin. Sering ditemukan adanya penyimpangan genetik yang disebabkan oleh kelebihan jumlah kromosom. Akibatnya, akan lahir anak yang memiliki penyakit Down syndrome. Artinya usia seorang ibu ketika hamil memiliki pengaruh terhadap penyimpangan genetik ini. B. Pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. Pengaruh kondisi dalam tubuh ibu yang akan menunjang perkembangan sifat bawaan dan perkembangannya, baik sifat yang baik maupun sifat yang buruk, akan berpengaruh pada pola perkembangan yang akan datang. C. Kepastian jenis kelamin. Jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya, sama halnya dengan pembuahan. D. Pertumbuhan cepat. Perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan dengan periode lain dalam sebuah kehidupan individu. E. Mengandung banyak bahaya fisik dan psikis.
Dinyatakan bahaya karena masa prenatal akan berpengaruh panjang pada masa pertumbuhan dan perkembangan janin pada masa yang akan datang. F. Membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Bayi yang telah berusia 20 minggu dalam kandungan sudah bisa merasakan gelap dan terang. 3. Pengaruh prenatal pada tingkah laku sesudah dilahirkan. Menurut Ita Eka Izati tahun 2008 dalam bukunya Perkembangan Peserta Didik menjelaskan ada beberapa faktor perkembangan masa prenatal yang dapat mempengaruhi tingkah laku anak pasca kelahiran. Beberapa faktor tersebut meliputi hal-hal berikut ini. A. Faktor lingkungan. 1. Faktor eksternal yang diperkirakan mempengaruhi tingkah laku postnatal, antara lain A. Sinar ronsen dapat mempengaruhi tingkah laku motorik, gerak bebas, pembuangan aktivitas, belajar diskriminatif, dan tingkah laku persetubuhan. Akibat penyinaran memiliki hubungan dengan usia kehamilan dan banyak sedikitnya penyinaran pada satu pihak dengan besar kecil yang akibatnya ditimbulkan makin banyak dosis penyinaran. B. Pemakaian obat-obat penenang seperti Sabtenon atau thalidomid dapat mengakibatkan cacat berat. 2. Ketergantungan emosional dapat berpengaruh pada kenaikan aktivitas yang sangat mencolok pada fetus. Penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa wanita dengan susunan saraf otonom yang labil mempunyai fetus yang paling aktif. Fetus yang aktif pada waktu dilahirkan memiliki berat badan yang kurang serta menunjukkan masalah-masalah makan. 3. Tahayul di Indonesia menjadi masalah, terutama mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap bayi yang akan dilahirkan. Ada anggapan bahwa sewaktu ibu sedang hamil, suaminya membunuh seekor ular, maka anak yang akan dilahirkan bersisik seperti ular. 4. Sikap ibu menunjukkan bahwa lebih dari 90% jumlah ibu yang semula menolak berubah mempunyai sikap positif terhadap anak sesudah dilahirkan, menunjukkan bahwa ada perubahan sikap ibu terhadap anak yang dikandungnya, yakni dari sikap positif ke negatif, dan dari sikap negatif ke positif. Dan sikap yang berubah-ubah itu akhirnya menjadi positif, yaitu sikap menerima terhadap anak yang dilahirkan. B. Implikasi perkembangan masa prenatal pada pendidikan. Perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan perawatan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan, agar bayi yang dilahirkan normal. Bila terjadi hambatan dalam kandungan yang mencegah terjadinya perkembangan, menurut waktu yang tepat, individu akan mengalami cacat yang dapat mengganggu selama hidupnya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kehamilan bayi yang disebabkan dari dalam kandungan. Selain seperti yang telah disebutkan Monks di atas, ada beberapa faktor lagi yang menurut Kartini Kartono tahun 1981, antara lain 1. Kekurangan nutrisi, infeksi, dan luka-luka serta keracunan sewaktu dalam kandungan. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan keguguran atau abortus. 2. Sewaktu ibu mengandung menderita penyakit kolera, tipus, malaria tropika kronis, gondok, atau BOF pada waktu mengandung muda, syphilis, gabak atau mazelen, TBC sehingga ada pengaruh buruk pada janin, atau fetus intrauterina. Bayi yang lahir mungkin akan menderita toksemia, yaitu peristiwa keracunan pada darah, sehingga terjadi abnormalitas. 3. Terjadi intoxication atau keracunan pada janin, karena ibu sewaktu mengandung minum obat-obat penenang beracun, atau thalidomid. C. Pentingnya masa kehamilan pada masa prenatal. Harlock menyatakan bahwa masa kehamilan yang memiliki perkembangan yang sangat singkat memegang peranan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan seseorang selama masa perkembangan awal hingga masa perkembangan akhir. D. Kelahiran. 1. Tahap-tahap kelahiran. 2. Pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Jenis kelahiran. Secara umum, kelahiran dapat dibedakan atas 4 jenis: kelahiran normal atau spontan, kelahiran dengan peralatan, kelahiran melintang, kelahiran pembedahan sesar. Pengobatan ibu. Obat-obatan digunakan ibu sebelum dan selama proses kelahiran dapat mempengaruhi kelahiran. Lingkungan pralahir. Setiap kondisi dalam lingkungan pralahir yang menghalangi perkembangan janin sesuai dengan tabel waktu yang normal akan lebih banyak. Jangka waktu periode kelahiran lama rata-rata periode kelahiran 38 minggu atau 266 hari, tetapi hanya sedikit bayi yang lahir tepat pada waktunya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.